kita akan membahas tentang apa ini? Oke, baik. Kali ini kita akan membahas terkait sistem pemindai daya, khususnya di unit light truck, mana kita lihat bareng-bareng outline dari sistem pemindai daya ya. Bagaimana ini? Oke, kita akan naikkan unitnya dulu ya. Dimulai dari engine ya, kita mulai dari engine menghasilkan putaran, kemudian diteruskan menuju flywheel, kemudian ke unit kopling atau komponen kopling, kemudian di komponen kopling tersebut ada clutch disc atau kampas kopling, kemudian ada pressure plate, kemudian ada release bearing, kemudian putaran tersebut dilanjutkan menuju input shaft menuju ke unit transmisi. Nah, output dari transmisi di sini ada komponen parking brake. Dari parking brake ini kemudian diteruskan menuju propeller shaft. Nah, dari propeller shaft kemudian putaran diteruskan menuju ke diferensial atau gardan. Dari gardan atau diferensial ini kemudian ada shaft yang disebut axle shaft, kemudian diteruskan menuju ke roda. Jadi itu Reno, outline dari sistem pembidang daya atau power line di unit light truck. Oke Mas Luki, sekarang aku ini penasaran sama apa aja tuh yang ada di dalam komponen tersebut. Misalkan diperhatikan. Ya, baik. Untuk itu kita coba lihat komponennya secara cuttingnya ya, atau lebih mendalam terkait dengan komponen. Baik, untuk komponen yang pertama adalah flywheel. Di mana fungsi flywheel ini untuk merubah gerak piston yang putarannya naik turun menjadi gerak putar dan membalance putaran output dari tenaga yang dihasilkan oleh engine. Cara konstruksi di sini ada flywheel ya, kemudian di sini ada gear yang nanti akan terhubung dengan sistem starting system ya. Kemudian di sini juga ada bearing ya. Baik, untuk item critical point di flywheel sendiri itu yang pertama ini adalah bearing ya. Nah, kondisi bearing ini harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah gear ini ya. Tak kalah penting juga kita juga memastikan kerataan dari permukaan flywheel, apakah ada aus sehingga dia tidak rata. Ini menggunakan straight edge dan juga filler cake. Oke, kita masuk ke komponen yang kedua. Baik, komponen selanjutnya itu adalah clutch disc ya, atau kampas kopling. Di mana di sini tersusun dari disc atau kampasnya sendiri. Kemudian di sini ada spring yang difungsikan untuk dampering pada saat proses engage dan disengage. Oke. Kemudian selanjutnya adalah critical point yang perlu diperhatikan di clutch disc ini. Tingkat keausan dari kampas kopling atau clutch disc-nya ya, kita ukur secara periodik. Kemudian ketinggian dari si clutch disc-nya. Kemudian selanjutnya yang menghimpit clutch disc ini adalah pressure plate. Di mana pressure plate ini berfungsi untuk menghimpit clutch disc dengan flywheel. Jadi flywheel, clutch disc dan pressure plate. Di mana susunan atau konstruksi dari pressure plate ini ada pressure plate atau plat penekan, kemudian di sampingnya adalah diafragma spring. Ini ada diafragma spring. Nah, oke. Kemudian yang menjadi critical point dalam atau dari pressure plate ini sendiri juga adalah tingkat kerataan dari pressure plate.
kita ukur menggunakan straight edge dan juga menggunakan filler gauge. Baik, setelah dari clutch ya, kemudian putaran akan dilanjutkan menuju input shaft transmisi, kemudian ke komponen atau unit transmisi. Nah, di komponen transmisi atau unit transmisi ini berfungsi untuk merubah, mereduksi putaran dari engine, mana nanti hasilnya bisa berupa percepatan ataupun perlambatan, ya, torsi atau percepatan. Nah, nanti putaran tersebut akan direduksi oleh gear-gear di sini yang ada di transmisi, khususnya transmisi manual untuk light truck. Putaran akan masuk, kemudian direduksi, kemudian nanti akan diteruskan menuju output shaft. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa detail dari komponen transmisi ini, kita lihat di komponen yang sudah dilepas. Di komponen transmisi ini sendiri ada beberapa komponen kritikal. Yang pertama ada input shaft, kemudian ada bearing di transmisi ya, ada bearing, kemudian ada gear, first gear, second gear, third gear, fourth, and reverse gear. Jadi di sini ada 4 percepatan. Ya, jadi arah putarannya mulai dari input shaft, kemudian dilanjutkan ke first gear atau gigi yang pertama, kemudian diteruskan menuju ke idler gear, kemudian diteruskan menuju counter shaft, kemudian dilanjutkan idler gear kedua, kemudian output gear, kemudian diteruskan menuju output shaft. Begitu juga dengan speed 2, speed 3, speed 4 dan juga reverse. Baik, critical point di item transmisi ini atau komponen transmisi ini, karena ini berhubungan dengan roda gigi atau gear, ini pastinya membutuhkan sistem pelumasan. Jadi critical point-nya, pastikan pelumasan yang ada di transmisi selalu pada kondisi level secara kuantitasnya. Kemudian pemilihan oli yang tepat juga mempengaruhi dari performance transmisi. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan ke item atau komponen parking brake. Jadi output dari transmisi di sini, ada unit parking brake atau komponen parking brake. Nah, sebelum nanti ke propeller shaft, di mana critical point dari parking brake sendiri adalah karena dia menggunakan brake shoe ya, ini adalah kita memastikan ketebalan dari kampas rem atau brake shoe-nya untuk parking brake system, dan juga tingkat keausan dari brake drum-nya yang nantinya ini akan terhubung dengan propeller shaft. Setelah dari parking brake, kemudian putaran akan diteruskan menuju propeller shaft. Karena propeller shaft di sini ada beberapa critical point yang harus diperhatikan, yaitu adalah pada universal joint di sini ya, atau sambungan di sini universal joint. Ini biasanya untuk unit light truck ini terdapat nipple untuk grease. Nah, di mana nanti kita akan point maintenance adalah melakukan greasing atau greasing pada universal joint komponen propeller shaft. Kemudian setelah dari propeller shaft kita menuju atau putaran tersebut diteruskan menuju ke diferensial atau gardan, di mana diferensial ini berfungsi untuk merubah putaran sampai dengan sudut 90 derajat. Kemudian juga memungkinkan membedakan putaran antara roda kanan dan roda kiri saat berbelok. Itu adalah fungsi diferensial. Pada komponen diferensial sendiri, critical point yang harus kita perhatikan adalah critical point yang pertama dalam item pemeriksaan atau pengecekan dari diferensial sendiri itu adalah kita melakukan pengukuran backlash, di mana kita memeriksa kekocakan dua roda gigi menggunakan dial indikator. Baik, critical point yang kedua adalah preload, di mana preload adalah pengukuran
kerja diferensial tanpa adanya beban. Berapa newton sih kira-kira usaha untuk menggerakkan diferensial ini tanpa dengan adanya beban di diferensial. Baik, critical point yang ketiga adalah tooth contact, di mana tooth contact adalah berapa sih nilai dari ketertautan antara satu roda gigi dengan roda gigi yang lain. Dalam hal ini yang kita ukur adalah roda gigi ring dengan roda gigi pinion yang ada di dalamnya menggunakan plastik gig sini. Kemudian nanti kita akan ukur berapa nilai bercak yang dihasilkan dari ketertautan antara dua roda gigi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilainya adalah 0,175. Ya. Baik, itu adalah critical point yang ada di komponen gardan atau diferensial, di mana kita bisa melakukan adjustment dengan memutar pengikat bearing di sini yang kiri dan kanan, kita kendorkan sini atau sini, dan juga menambahkan sim atau spacer pada input shaft di pinion gear di sini. Nanti kita lepas ini, kemudian kita bisa tambahkan sim di dalam. Kemudian critical point yang keempat adalah karena ini hubungannya dengan dua roda gigi atau perputaran roda gigi, dibutuhkan pelumasan yang sesuai roda gigi diferensial dan juga memastikan kuantitas dari pelumas dengan melakukan periodic maintenance secara berkala. Kemudian selanjutnya dari transmisi putaran diteruskan menuju ke axle shaft. Karena axle shaft ini bertujuan untuk meneruskan putaran dari diferensial menuju ke roda, bagian roda. Vertikal dari axle shaft di sini yaitu adalah tingkat keolengan axle shaft, kemudian apakah ada keretakan dari axle shaft, dan juga yang tak kalah penting adalah bearing roda di sini. Ini ada bearing roda. Selanjutnya dari diferensial atau gardan tadi, putaran akan diteruskan menuju ke axle shaft. Karena vertical point dalam axle shaft ini atau pada komponen axle shaft ini, kita lihat apakah ada keolengan, kemudian apakah ada keretakan dari axle shaft, dan juga tidak kalah penting adalah bearing roda di axle shaft. Oh, ternyata ada Pak sistem pemindai daya dalam kapal kita. Ya, jadi itu adalah sistem pemindai daya atau powertrain, ada unit light truck. Ada beberapa critical point yang memang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya nanti akan critical point tersebut akan lebih jelas diulas dalam periodical maintenance. Oke. Sama-sama.